lagi dengan saya Stephanie. Saya Andi. Di Nongbar PI. Nongkrong bareng Pelita Indonesia. Ngobrol jadi asik. Wow. Hari ini kita lagi di mana Bun ini? Kita lagi di Sejawat Coffee namanya. Wow, pantesan ya. Kayak ada rasa-rasa kayak homey-homey gimana. Homey gitu. dengan kicauan burung. Iya, kicauan burung, ada kucing, ada ikan. Wow, Iya. ini keren banget sih. Dan di pagi hari yang cerah ini kita mau ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol cantik ya mungkin ya. Ngobrol cantik sambil makan enak ya. Pastinya, sajian sejawat pasti selalu enak mungkin ya. Wih, Nanti luar kita biasa. try ya. Oke. Jadi hari ini tamu kita siapa ya Bun ini? Kita ada 2 orang tamu nih Pak Andi. Oke. Tamu yang dekat di mata dan dekat di hati. Dekat di mata, dekat di hati. Berarti kalau clue-nya itu kalau di lingkungan kita berarti mahasiswa? Bukan. Intinya pokoknya kalau kita ke kampus, Pelita Nation pasti ketemu sama mereka berdua. Wow, siapa itu Bun ini? Langsung kita sambut, ada Bang Umar dan Bu Jamiati. Wow, ini orang-orang yang paling dekat ya? Kok bisa ya? Kalau kita baru ke kampus gitu kan, langsung di depan ada Bang Umar yang selalu tersenyum. Menyapa mahasiswa para Pelita Nations gitu ya? Iya. Kalau Bu Jami, yang mengenai tentang administrasi? Iya, Bu Jami ini tentang administrasi. Mungkin boleh perkenalan dulu kali Boleh. ya? Lebih baik langsung orangnya masing-masing memperkenalkan diri. Silakan Bang Umar dulu. Oke, siap. Selamat pagi, saya Umar, Security Pelita Indonesia. Pastinya kalau mahasiswa Pelita Indonesia sudah kenal dengan saya, udah pastilah ya. Sombong sekali ya. Ya pasti, Mandi. Pasti kenal. Siapa Di yang pintu, kenal Bang di Umar? pintu. Oke, siap. Garda terdepan Pelita Garda Indonesia. terdepan. Oke, Oke, selanjutnya. Bu Jami. Halo, selamat pagi. Nama saya Jamiatin, biasanya dipanggil Bu Jami. Saya di BAK Fakultas Bisnis. Bun ini, saya kalau melihat Bu Jami ini baunya lapar ya. Kenapa bawaannya? Bajunya hari ini ada ungu-ungu, kayak ubi ungu. Lebih celembu dong. Tapi Bu Jami ini selalu menarik. Wah, Alhamdulillah. Pak Andi sih kalau dia lihat warna apapun lapar ya. Bu. Oh, Oh iya. gitu ya. Hobi saya makan kebetulan Bun ini. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bang Umar dan Bu Jami di sini. Iya. Dan Kita ingin tahu ya beberapa cerita tentang mereka ini tentang selama di Pelita Indonesia itu bagaimana sih ya gitu loh. cerita-cerita terselubung. Iya, dari sedih, suka, lalu kayak horor mungkin ya, boleh ya? Iya boleh. Boleh, Jadi oke. kita bakal kupas habis semua seluk-beluk yang ada di Iya, kita Pelita kupas Indonesia. setajam. Wih, salah channel, sorry, mohon maaf. Oke, Oke, mungkin kita boleh tanya dulu ke Bang Umar. Ya, Bang Umar udah berapa lama sih di Pelita Indonesia? kurang lebih 10 tahun. wow, 10 tahun Bun ini. 10 tahun ya? Sekarang tahun 22. 2022. Berarti sudah dari Tahun 2012. 2012. Oh, itu kalau kredit rumah selesai loh Bun ini. Tapi nggak kredit. Karena nggak kredit nggak selesai berarti ya. Oke. Oke, kalau Bang Umar sudah 10 tahun, kalau Bu Jami udah berapa lama nih? Saya Ini masuk pasti lama kali ini. Wajah-wajah lama ini. Gen A gitu ya. saya tuh masuk di Pelita itu tahun 2007. 2007. Berarti tolong dihitung Bun ini. Saya capek Sekitar menghitung. 15 tahun. Wow, 15 tahun. Iya Iya. benar-benar beda 5 tahun berarti sama Bang Umar ya. Wow, luar Selesai biasa. KPR ini serius. Pasti selesai. Oke. Oke, tadi kan Bu Jami, Pak Umar tadi menceritakan bahwa masa bakti ada 10 tahun, ada 15 tahun ya Bu Jami ya Pak Umar. Selama masa bakti itu ada nggak sih cerita seru yang dilewati oleh Bu Jami dan Pak Umar? Mungkin Pak Umar dulu boleh jawab. Oke, kalau cerita serius pasti banyak lah ya. Karena kita kan dari tahun 2012 kerja, teman kan banyak, yang suka usil juga banyak. Oh, Usil gitu ya. mahasiswa tuh pasti seru gitu kan. Tunggu, yang usil Bang Umarnya apa mahasiswanya? Saya yang usil. Pastinya saya yang usil kan gitu kan. Ya dari lu, oke memang benar sih. Tapi saya ngusilin orang sebenarnya buat pembelajaran aja, bukan sengaja untuk ngusilin atau mau cari apa gitu ya, enggak. Pak, kalau ada mahasiswa yang ketinggalan kunci ini cek, dia tinggal kunci, panik gitu kan. Besok jangan tinggal lagi ya. Besok tinggal lagi tuh. Itu kerjain tuh. Pindahkan motornya dari depan, kalau motornya dia parkir di depan,
saya pindahkan ke dalam. Panik dia, nggak akan mungkin dia nyari ke sana. Pasti motor saya hilang, mana kuncinya dek? Tinggal di motor. Aduh, nggak tanggung jawab. Nangis gitu, nangis. Oh, kalau nangis baru kasih gitu. Belum lagi, pura-pura santai aja. Aku nggak tanggung jawab deh. Wow. Nangis saja belum dikasih, berarti Nangis, masuk ya. fase apa ini ya gitu. Aduh, baru udah lama-lama takut ketahuan sama bos kan, sama Pak Teddy kan. Nampak ini bentar lagi bapak mau keluar nih, ada masalah nih. Nah tuh, tunjukin kunci gitu kan, kasih kunci sama dia. Besok jangan ulang lagi. Makasih bang gitu kan. Tapi yang paling lucu Bang Andi, ada mahasiswa kita dulu itu tahun berapa tuh ya, seletingan orang-orang siapa tuh, Tommy itu badan tegap, Oke. rambut diikat tuh kan, tegap sangar lah gitu kan. Motornya tinggal kuncinya gitu kan, saya kerjain. Ini bener petarung atau orang hebat atau enggak nih orangnya nih kan gitu kan. Saya pindahkan motornya Kak Jami dari parkiran depan, dari yang depan itu kan, seberang ke depan. Nampak dia motornya, pucat mukanya, netes air mata, aduh ketawa badan besar gitu kan. Ketawa kami dulu Bang Andi itu, serius. Aduh, badan Berarti besar. badan besar belum tentu berani ya. Belum tentu, sanggup menanggung risiko gitu kan ya. Oh, Kamu bukan saya kacau, sih. Bukan saya. Bukan saya ya. Oke. Iya. Siap. Tapi dari gayanya tuh loh, kalau datang ke kampus tuh geber gitu kan. Gayanya keren ya. Iya, Oke. begitu kami pindahkan motornya pucat, netes juga air mata, kasihan juga liatnya. Ini orang sih mana sih gitu kan. Itulah salah satu Oke. masalah keseruan gitu ya. Ternyata badan besar itu hatinya bisa Hello Kitty ya. Iya. Iya. Jangan bilang seperti saya Bu Nini ya. Banyak sih mahasiswa kita tuh waktu itu. Ada mungkin kurang lebih 20 orang lebih lah mungkin saya kerjain lah Bang Andira. 20 lebih. Lebih Bang. mungkin. Lebih. Kalau kunci Selama motor mungkin 10 tahun. ratusan kali ya yang dapat gitu kan ya. Iya. Ada dia udah sampai 3 kali aja gitu lah. Tapi mudah-mudahan tempat lain jangan sampai kayak gitu ya. Di tempat kita bisa aman gitu ya. Aman lah. Mudah-mudahan alhamdulillah itu pasti aman. Tapi kalau tempat lain jangan coba-coba gitu. Dikunci ganda aja hilang kan gitu kan. Oke, berarti Pelita Nation catatan bagi kunci motor yang hilang di kawasan Pelita Indonesia. Pertama Tersangka pertama. ya, tersangka pertama adalah Pak Umar. Oke. Bu Jami gimana? Kalau saya selama di BAK yang cerita serunya itu mahasiswa semester akhir. Nah, biasanya banyak nih mahasiswa semester akhir nih lupa semuanya. Maksudnya? Lupa semuanya. Iya, jadi amnesia apa Bu Stefani. Jadi tidak tahu cara melogin KRS, tidak tahu bagaimana untuk login ke Sipopi. Nah, itu pada lupa semua, amnesia. Salah satunya itu mahasiswa kita atas nama itu luar biasa. Oh, gitu ya. Sangat luar biasa. Boleh coba diceritakan nih kenapa Keluh nih? kesah gimana? Itu memang kenang-kenangan lah sebelum dia menyelesaikan skripsi. Jadi di sana dia sudah semester akhir, dia menanyakan, "Ibu, apa yang harus saya lakukan? Kamu sudah sudah melakukan pembayaran? Belum, Bu. Bagaimana cara saya melakukan pembayaran?" Kamu udah semester akhir loh. Cara pembayaran nggak Iya. tahu ya caranya gimana gitu ya. Oke. Kemudian untuk cara pengisian KRS juga saya nggak tahu Bu, gimana caranya? Waduh. Jadi selama ini kemana? siapa ya? Iya, selama ini kamu kemana gitu kan? Jadi selama ini yang selalu ngisiin KRS, yang selalu melakukan pembayaran itu siapa? Pasti gitu kan? joki. Berarti ada di baliknya ya. Bahaya nih. Mak KRS pun pakai joki ya. Iya. Itu sih. Mahal bayarannya. Iya. Berarti banyak mahasiswa yang kayak mungkin banyak yang nggak tahu padahal sesuatu yang sudah sering dilakukan Iya, gitu ya. benar. Nah Itu itu. fenomena baru kayaknya. Atau sudah lama? Nah, kemarin itu kan kita sempat COVID ya. Iya. Dari tahun 2020 nih, Bang Umar Bu Jami. Jadi selama COVID itu kan kampus kita itu sempat kita lockdown juga Lockdown, pernah, ya. juga sempat WFH gitu ya. WFH, mahasiswanya online. Gimana perasaannya Bang Umar ketika itu? Wah, galau banget. Pasti galau, nggak bisa Galau. ngusilin mahasiswa, nggak bisa ngusilin Bu Laila. Begini, nggak bisa digangguin. Sepi sendiri menung, akhirnya terarah ke hidup sendiri gitu ya. Cek. Iya. Kalau hari biasa jaga motor mahasiswa ya, Iya. selama COVID menjaga kehampaan gitu. Iya, pokoknya kalau selama kerja gitu Bang Andi sebelum Covid itu
nggak ada beban pikiran gitu ya, Hmm. kerja gitu ya. Tapi semenjak corona tuh kan nggak ada kegiatan gitu kan, memikirkan diri sendiri, besok makan apa, ini apa gitu, kemana gitu kan ya. Kalau dulu lewat-lewat aja ya gitu ya. Pulang kampung lebaran nggak bisa, stres sendiri kan, menung aja gini itu, aduh nggak bersemangat gitu semenjak corona itu. Tapi yang diganggu kan bukan mahasiswa aja biasanya kan, Ya karyawan juga. karyawan kita paling sama, Sama mereka aja. kan ganti shift. Oh, oke. Iya, masuk siang masuk apa kan nggak apa gitu, nggak kayak mana bilangnya ya, nggak seru lah gitu. Nggak seru Kebanyak ya. waktu mereka di sana datang langsung ke meja masing-masing kan gitu kan ya. Oke. Berarti yang sering diusulin berarti mahasiswa berarti ya. Yang paling banyak sih mahasiswa gitu. Oke. Kalau Bu Jami gimana nih selama COVID? Kalau selama COVID ini ada dua sih, sedih karena tidak ketemu sama teman-teman satu kerja, kemudian kita juga tidak berinteraksi dengan mahasiswanya. Kalau untuk senangnya, untuk sementara waktu ini bisa rehat nih dari hiruk pikuk yang ada di BAK. Kesempatan ya. Ya, ada kesempatan gitu. Rehat dari komplain-komplainnya mahasiswa. Ya. Benar. Nah, kalau komplainan langsung itu pasti agak terasa penat ya gitu. Iya. Tapi komplainan melalui online kan bisa dijeda gitu ya mungkin ya. Iya. Oke. Soal tentang kayak suka duka tadi, lalu tentang COVID yang melanda ini, saya ingin tahu nih Bu Nini, dari Bu Jami dan Pak Umar, selama bekerja di Pelita Indonesia ada nggak cerita sedikit tentang mistik gitu? Oh, Atau ada, horor? Cerita ada. horor. Mungkin ada. Saya suka ini. Nah, mari kita masuk Mungkin- sesi mungkin- horor. Mungkin kita dengar dari Bu Jami dulu nih. Kalau itu, ini bukan untuk menakut-nakutin atau apa ya, ini cuma cerita saja. Kalau itu waktu itu pengalaman saya dulu sebelum di BAK itu kan sempat di bagian perpustakaan. Oke. Oke. Itu lokasinya di ruangan 205. Oke. Nah, sementara di depan ruangan saya itu aula. Oke, Oke. iya. Nah, pada saat ini lagi tenang-tenang nih di perpustakaan kan sunyi senyap gitu kan. Jadi pada saat di perpustakaan kok ada dengar suara aneh-aneh gitu kan dari Ini perpustakaan kita yang sekarang nih. bukan. Oh, beda lagi. Oh, Iya. ini tahun berapa? Tahun berapa nih? Oh, sudah lama Oh, Bu Stefani. kayaknya hantunya udah pindah deh. tuh. Kayaknya. Karena sekarang pun nggak ada dengar lagi sih. Oh, gitu. kan. Oke. Lalu? Jadi kok ada dengar suara-suara orang rame-rame gitu. Padahal di aula itu sunyi senyap, tidak ada kegiatan gitu kan. Jadi saking penasarannya saya, keluar saya dari perpustakaan, saya lihat ke aula. Ternyata itu memang sunyi senyap, tidak ada kegiatan seperti itu. Kok jadi merinding? Di sana itu Seremnya. seperti lagi rame-rame gitu apa Bu Stefani. Jadi kayak ada kegiatan apa gitu kan. Ada yang bernyanyi, ada yang kayak Oh my lagi God. mukul-mukul meja gitu kan. Iya? Iya. Mungkin ruang sebelahnya lagi mungkin. Bukan, enggak. Dari ruang perpustakaan itu cuma satu ruangan aja, ruang aula aja yang ada. Itu Bu Jami sendiri. Sendiri. Sendiri? Di ruangan, ya. Kemudian apa yang dilakukan Bu Jami? Nah, apa yang dilakukan? Bareng-bareng ikutan gini ya. Langsung mengunci pintu ruangan, langsung kabur ke bawah. Oh gitu. Kirain ngikut gini main meja. Nggak berani. Oke. Itu sih pengalamannya. Oh, Itu salah satunya ya. Iya. Masih banyak atau tidak? Enggak. Oh nggak ada. Oke. Berarti untuk Pelita Nation dengan cerita seperti ini dari takut langsung ke perpustakaan Iya. ya. Itu kan udah lama. Udah Mungkin lama. hantunya sudah berimigrasi, Iya, ya, sudah benar. berpindah. Bang Umar gimana? Kalau saya dengar cerita dari mereka ada bang, tapi saya sengaja nyariin nggak pernah ketemu. Ya takut lah hantunya maka Iya. dicari. Jadi saya bingung benar nggak sih ini cerita nih kan gitu kan. Apalagi zaman dulu kami main futsal bang, kami main jam 10 tuh. Nah, jam 9 Mas kampus kan udah mulai kosong tuh, pas paling ada bapak, ada Pak Anton, mama pulang nunggu bapak pulang tuh. Saya pemanasan di kampus, lari keliling gitu kan, naik tangga sampai lantai 3. Oke. Saya sengaja tuh nyariin di mana sih setannya yang dicerita-ceritain orang tuh kan gitu kan. Tak ada, biasa aja kali ya. Mungkin Tak ada. orangnya kali ya. Tapi memang Cosplay gitu ya. Kak Umi bilang gini, Bang Andi, mana mungkin setan mau ketemu sama kamu? Kamu kan banyak setan. Kak Umi itu ya. Kayaknya saya percaya itu deh. Aduh. Jadi mau nyarinya pun nggak ada niat lagi itu. Ah, itu dah. wih, Oke, ada Pak Nanda Bidama kita sudah Terima datang. kasih. Ini punya siapa nih?
Ini nih enaknya nih Ini nonton strawberry bareng ini. nih, gratis. Sorry ya yang nggak diundang gitu. Kopi hitam punyanya Bang Umar. Saya, ini saya tuh. Ini biasa apa? Ini biasa ini. Sip, sip, sip. Wow, keren ya tempatnya. Ini Bu Jami ini Katanya iya strawberry. strawberry. Ya, Berarti ini pilih saya ya. Lupa. Nih, Oke, lanjut Bang Umar. jadi kalau masalah itu saya Kalau pribadi nggak pernah ya? Pribadi nggak pernah. Tapi kalau cerita, percaya ada itu ada gitu kan. Tapi Iya. ketemu lah, nggak belum pernah lah gitu. kalau cerita yang pernah didengar, Cerita apa? yang Maksudnya ke kisah dari teman-teman yang lain gitu? itu ada cerita di lantai 3. Nah, katanya perpindahan masalah file. Oke. Nah, itu saya dengar mereka lagi cerita. Cuma itulah saya samperin, apa tuh cerita? Kepo katanya. Jadi kan ada nggak jadi tanya gitu. Perpindahan file. File tuh bisa file tuh pindah, padahal seingat dia udah dipindahkan gitu loh. Maksudnya harusnya di tempat yang di Kurang- sini, iya. tapi pindah dia. Kurang lebih ceritanya begitu kemarin sama dia mereka cerita sama file itu udah diletak di sana. Tadi kan udah letak sana kok balik lagi sini. Ah kayak gitu modelnya. Oh. Jadi, Berpindah deh. saya berpikir jangan dia lupa gitu kan. Dibilangnya setan. mungkin setannya mau ikut bekerja kali ya, mungkin ya. Boleh minum dulu Kita nggak? boleh minum, saya Agak mau haus haus kan ya. dulu, serius. Oke, boleh. Budi ini Ini- pesan apa? Ini pesan ais matcha. Oke. Mari kita coba. Ais matcha dari Sejawat Coffee. Sejawatku. Oh iya, sejawatcoffee.pku nih. Minum ya guys. Kalian nggak minum ya? Oke, tadi kan udah cerita Mistik. seru, cerita horor. Sekarang kita mau dengar cerita sedih. Ada nggak cerita sedih dari Bu Nyami dulu deh? Biasanya agak melo-melo gitu. Biasanya yang cewek agak melo gitu ya. Ada nggak cerita Kalau sedih? cerita sedih ada sih, Cek. Ikannya mau ikutan ngobrol. Iya, dia kayak mau nongbar juga deh. Oke, gimana? Kalau sedih sih ada, Bu Stefani. Ini saya nggak pernah cerita nih ke orang lain. Gitu Tolong ya. siapkan tisu ya. Jadi dulu waktu mungkin Pak Andi belum ada di Pelita ya. Di dunia atau gimana? Di Pelita. Oh, di Pelita. Oke, sorry, maaf. Jadi dulu itu pernah saya dimaki-maki oleh seorang dosen. Oke. Itu gara-garanya itu ponakan Bu Stefani. Jadi Ponakan ini maksudnya mahasiswanya ponakan? iya, mahasiswanya adalah ponakannya. Jadi Oke. mahasiswa ini dia mau meminta KHS yang itu sudah berlalu 2 semester berlalu. Jadi pada saat itu saya sudah sampaikan ke anaknya, nanti saya akan bantu, tapi akan saya cari dulu arsipnya, kan begitu ya. Jadi ternyata belum sampai 10 menit ada yang nelfon. Oke. Jadi dan ternyata yang nelfon saya itu adalah seorang dosen. Jadi kemudian saya angkat teleponnya, kemudian dia dengan lantangnya langsung maki-maki saya. Cowok Makiannya nih? apa? Ya cowok. Makiannya apa? Makiannya dengan kata-kata kasar, dengan kau, kemudian dengan seluruh kebun binatang itu disebut semua. Wow. Jadi saya langsung shock di Mungkin situ. bapak itu pemilik kebun binatang nggak? Nah, bisa jadi ya, Pak Andi ya. Jadi di situ saya shock, saya nangis. Karena selama ini saya bekerja, saya nggak pernah ada orang yang berani maki-maki dan berani berkata yang kasar menurut saya dengan panggilan kau. Nah dari situ saya cuma mengelus dada aja ya. Ini mungkin ujian ya. Jadi itu sih Jadi pengalaman komplit ya, sedihnya. mahasiswa, dosen. Iya. Maaf ya. Kalau boleh tahu Bu Jami, dosennya itu dosen kita dalam atau dosen luar gitu? Dosen tetap sih. Oh, dosen tetap. Dan beliau juga sekarang sudah tidak bekerja lagi di Pelita. Oh iya begitu ya. Ya, sudah resign. Sepertinya nanti boleh ngomong siapa? Bisik-bisik ya di belakang Boleh. ya. Mungkin Bisik-bisik sudah tetangga. sudah terjadi seleksi alam. Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut ke Bang Umar. Kira apa?
Kesedihan ini maksudnya kayak mana Bang Andi? Kesedihan saya di kampus atau kesedihan Ya, pribadi? Mungkin ada momen di suatu waktu kayak memang paling terendah, titik terendah Bang Umar dalam bekerja di Kalau Pelita Indonesia. seputar kampus ada nggak? Kalau kampus nggak ada, pasti nggak ada. Iyalah tukang usil dulu. Iya, Mungkin titik ada, paling rendah itu tapi- mahasiswanya gitu. Kalaupun ada itu Cek, Bang Umar. Harusnya di sini mahasiswanya nih yang kita pilih. Bukan Bang Umar. kalau di kampus saya nggak pernah sedih pastinya, tapi yang paling membuat hidup merunyam tuh corona. Begitu corona sepi, tapi ada sedihnya tuh Bang, tapi kan bukan masalah pekerjaan. Sedih itu kan sedih karena orang tua gitu loh. Pas corona kemarin kan saya mau pulang nggak bisa, mama sakit udah 2 tahun nggak bisa ditengokin kan gitu kan. Itu sedihnya gitu kan, kita di sini mau pengen pulang nggak bisa. Itu aja paling. Jadi kalau pas musim corona itu ya melamun aja gini, mikirin mama gitu kan ya. Udahlah kawan-kawan yang mahasiswa nggak ada, yang mau diusilin ngilangin fokus ke sana itu ya kan Bang Andi. Ya udah pikirin mama aja terus. Berarti pada intinya kesedihan Pak Umar ini Bu Nini tidak bisa menjahili mahasiswa kita. Itu yang buat Bang Umar stres. Stres. Nggak bisa Dan jahil. titik paling terendah dalam hidupnya itu adalah tidak bisa mengusili mahasiswa kita. Luar biasa. Luar biasa, berbeda ya. Kita harus belajar nih sama Bang Umar biar nggak gampang stres. Benar sekali. Oke, tadi kita bahas tentang kesedihan ya, saya tentang pengalaman yang pernah dialami Bu Jami sama Pak Umar. Ini kita mau nanya soal tentang mungkin happy-nya dalam bekerja di Pelita Indonesia itu yang pernah itu yang dirasakan itu bagaimana? Yang paling happy menurut Pak Umar dan Bu Jami? Kayak Pak Umar dulu deh ya, Pak Umar dulu. Bu Jami dulu, bosan gitu. Kak Jami tadi udah sedih dia. Udah sedih kena kaki dia. Tapi udah bahagia dengan Pak Umar. Oke, tunggu. Kita sampai. Wow. Ini Indomie Bangladesh. Ini punya gue. Ini menggiurkan ya Bu Nini ya. Nasi goreng. Ini nasi goreng sejawa ya? Saya. Wow. Siapa? Pak Andi. Nah, kita berdua juga nasi goreng ya. Oke, jangan buru-buru tempat Umar kita nanti. Oke. Ini punya siapa? Juga Bu Jami terasa apaan? nih. Spaghetti. Oh, spaghetti. Spaghetti. Bu Jami Agak pengennya Belanda-Belanda yang- sedikit. Iya, agak western food gitu ya. Karena dulu dia lama di opsi ya dulu. Kenapa sih? Orang Mumbai sih. Oke, makasih Mas. Wow, ini sama Indomie menggiurkan. Bangladesh. Indomie Pedes kayaknya. Bangladesh. Ini kayaknya pedes-pedes nikmat deh. Kayaknya ada kari-karinya gitu ya. Iya, itu nasi gorengnya juga menggiurkan. Ntar icip dikit boleh ya? Boleh dong. Oh iya, kita udah sampai mana ya Bu Nini ya? Salvo sama makanan dan minuman Gara-gara ini. makanannya. Tadi sampai Bang Umar nih, sampai Bang Umar. Ya benar. Kesenangan yang pernah paling dialami, yang pernah Pak Umar alami gitu loh maksudnya. Kesenangan. Sebenarnya ini kesenangan yang kayak mana ya Bang Andi? Saya senang di kampus, masuk kampus saja udah senang duluan. Oh gitu ya? Iya. Ah, Masuk dalam artian maksudnya hadir duluan itu senang atau gimana? karena kalau udah di kampus kita kan udah pasti rame teman, kawan. Maksudnya ke kampus aja tuh udah happy, Udah happy gitu. gitu. Oh, oke, happy ketemu Jadi, teman mahasiswa kesenangan gitu ya. yang kayak mana gitu. Tapi kalau kesenangan yang apa gitu ada aja sih ya. Suka gangguin cewek-cewek cantik biasa kan. Cewek-cewek cantik Oh, apa? penyakit. Ah, itu penyakit kata Bu Laila. Bu Laila tuh bilang. Ya, itu Bu Laila kan pernah penyakit. cerita tuh. Bang Umar nih ya, mau dipindah nih ke kampus lama nih, kampus baru nih. Ah, oke. Kenapa Bu? Iya, kalau ada cewek cantik, awak dicuekin katanya. Pernah sekali Bu Tadi Laila. nggak dapat perhatian gitu jadinya. Bu Laila kan udah kayak kawan dah, ibaratnya walaupun bos udah dekat gitu kan ya, udah nggak takut gitu kan, udah akrab lah jadinya. Jadi Bu Laila sering bilang kayak gitu, ini Bang Umar kalau udah ada cewek cantik, awak pulang nggak peduli dia. Tapi kalau nggak ada cewek, coba lah kalau nggak ada cewek. Belum mau pulang dia udah di belakang mobil awak katanya. Kira-kira Pak Umar membenarkan hal itu tidak? Sebenarnya benar. Oke, untuk cewek-cewek cantik Pelita Indonesia hati-hati. Jaga jarak. Maksudnya tapi diusilin ya, Ya, sama tapi Bang bukan Umar yang ya, aneh. bukan Bukan yang aneh-aneh gimana. ya, bukan apa. Karena lebih enak berteman tuh Bang Andi. Karena kayak saya lah gitu ya. Kemana-mana saya ada teman, nggak takut gitu kan ya.
Oke, ketemu mahasiswa pelita di luar dari kampus. Halo Pak Umar. Mana-mana ya. ada mandi ya. Siap. Kalau Bu Jami gimana? Kalau Bu Jami sih sama dengan Pak Umar. Ketika kita mau pergi ke kampus bertemu dengan teman-teman tuh happy gitu. Gitu aja. Nyontek ini. Kak Jami ya Kak Jami, saya. Oh gitu ya Pak Umar ya. Ujian Beda nasional loh. ini. BAK dengan security beda situasinya. BAK AC, security nggak AC. Oh iya. Ya iyalah. Catat Bu Stefani. Beda. Saya boleh disarankan parkir pasang AC kali ya. Biar keadilan bagi seluruh rakyat pelita Indonesia. Aduh, sila keberapa Pak Andi? Oh oke, saya lupa juga. Sila kelima ya ini. Oke. Jadi kita boleh sambil makan apa enggak sih ini? Ini boleh deh kita coba enggak ya? Kita coba dulu lah ya. Kayaknya ada Bu Jami. manggil-manggil nih. Udah manggil-manggil. Sebenarnya enak Bang Andi, apalagi kami yang gratis ini enak. Oh gitu ya. Iya Bang Andi. Ini sebenarnya penasaran nih, Indomie Iya. Bangladesh tuh bedanya apa sih dengan Indomie Indonesia? Ini nasi goreng juga kayak looknya agak pedes gitu ya. Tapi nggak tahu kalau Kayaknya rasanya. ya Bang Andi. Hati-hati. Pedas. Tomat enak. Tahu. Bilangin apa? Ini oke. Recommended. Serius ini Enak, enak. ini Parah. saya- Enak. Enaknya pakai parah sih. Enak, nggak terlalu pedes. Tapi telurnya kayak nyatu sama Indominya. Ada kayak kari-kari gitu ya? Tapi bukan kari juga kayaknya. Oh bukan. Cuma enak. Enak loh. Tapi minuman ini Meiji Yakult enak sih. Enak ya. Serius banget. Kemarin waktu dikasihin menu bingung mau pesan yang mana. Bu Jami, spaghettinya enak. Mantul. Makanan kampung halaman ya. Kan tadi dari cerita Bang Mar kenapa pedes? Kepedesan Pak. Kayaknya terasa deh. Pedesnya. Iya. Kan tadi udah ya cerita senang, cerita sedih, horor juga udah. Iya, benar. Kita mau dengar cerita nyebelin. Cerita yang paling menyebalkan di kampus. Mungkin dengar dari Bu Jami dulu kali ya. Ya, terserah sih mau menyebelnya ke mahasiswa atau Mahasiswa gimana. boleh, Ke mau dosen ke boleh. dosen atau ke staff. Intinya ke pelita Nation-nya kita. Benar. Kalau nyebelin itu ada sih satu mahasiswa itu Ceh. Jadi ketika mahasiswanya datang ke BAK melapor keluh kesahnya, jadi pada saat itu masalahnya itu masalah pembayaran. Nah, jadi mahasiswa ini minta bantuan segera divalidasi pembayaran, kan gitu. Jadi saya sampaikan, oh kamu bayarnya kapan dan tanggal berapa bayarnya, gitu kan. Jadi ternyata si mahasiswa ini baru membayar. Nah kita kan proses untuk validasi itu kan tidak mahasiswa baru bayar langsung kita validasi kan tidak Langsung begitu gitu ya. ya. Oh. Jadi mungkin pikiran mahasiswanya langsung tervalidasi kan begitu. Jadi mahasiswanya datang ke ruangan itu langsung marah-marah. Stefani, jadi saya kaget. Kamu kenapa marah-marah ke ruangan saya? Jadi ternyata intinya masalahnya dia mau punya dia cepat divalidasi. Itu mahasiswanya marah di ruangan itu sampai nendang kursi loh, Bu Stefani. Wow. Jadi Pak Leo langsung kaget. Bu Jami ngapain ya sih? Oke. Nggak tahu saya Pak Leo. Kenapa ya mahasiswanya tiba-tiba datang marah-marah langsung nendang kursi. Jadi karena saya sudah sampaikan dengan cara baik dan mahasiswanya juga tidak mengerti gitu kan. Jadi saya suruh pergi mahasiswanya. Kalau memang mau marah-marah jangan di sini saya. Jadi, Gitu sih. jadi ada aja gitu ya mahasiswa yang ajaib-ajaib gitu ya. Tapi saya rasa Bu Nini kayak pemain bola ya mahasiswa. Suka nendang-nendang. Nendang-nendang sana sini ya, kayaknya iya deh. Sepertinya begitu ya. Ada nggak Bu Jami cerita mahasiswa ajaib lainnya? Kalau ajaib nih sih dia ada momen-momennya sih Bu Oh, gitu? Stefani. Iya, nanti kadang-kadang itu tiba-tiba nanti muncul gitu. Satu orang, nanti tiba-tiba itulah ajaib masalahnya gitu. Contohnya apa nih? Ada nggak kejadiannya? Nah, ada satu waktu itu di tahun berapa ya? Kayaknya 3 tahun belakangan kemarin. Yang lalu, oke. Jadi tiba-tiba nih ada mahasiswa yang minta dia di wisuda.
Hah, Minta di wisuda. iya. Udah semester berapa dia? Waktu itu semester lewat sih, semester 13. Oke. Oh, udah lama. dia. Sudah lama. Jadi datang ke ruangan, dia minta dia di wisuda. Oke. Jadi saya kaget. Mama kamu siapa? Saya tanya gitu kan. Terus saya cari datanya. Lah, kamu kan belum selesai, saya sampaikan. Oh, Kamu gitu? kan iya, kamu sidang belum selesai. Kemudian proposal kemarin bimbingan sampai di mana saya tanya kan. Jadi udah Bu, udah semuanya. Jadi saya kan nggak begitu aja nih percaya sama mahasiswanya. Jadi saya coba cross check, dan memang ternyata mahasiswanya Belum nggak kelar. ada daftar. Iya, belum kelar. Belum kelar nih karena mata kuliahnya belum selesai atau gimana? Proses bimbingannya belum selesai sampai ke Oh, skripsi. berarti skripsinya belum selesai. Iya, gitu ya. Oke. Jadi tiba-tiba dia mau minta wisuda dan mau minta toga. Wah, luar Terus gimana biasa. jadinya? Cewek itu ya kan? Iya, kenal, benar saya Pak. kenal. Oh iya. Kenal Pak? Terus gimana dong jadinya? Jadi Ya jadinya yaitu dikasih pengertian dan ujung-ujungnya memang mahasiswanya mengakui memang saya belum selesai. oke. Ada aja yang begitu ya. Mungkin dia amnesia tiba-tiba. Aku udah lulus deh. Halu. Lu gitu ya. Oh, teman-teman udah pada wisuda kok saya belum gitu ya. Iya. Bawa gitu mungkin kali ya. Kayaknya aku udah deh. Udah nih, aku yakin. Udah, apa suka cek enggak ya gitu ya. Kalau Bang Mar gimana? Ya. Nyebalin gitu kayaknya nggak ada. Paling yang agak-agak apa gitu kan, kalau masuk malam lah, malam kan Bang Andi, dulu waktu masih kuliah. Jadi orang kan udah pulang tuh semua Bang Andi, tapi di parkiran masih ada motor. Oke. Kok bisa gitu? Nah itu kau cariin semua kelas di depan, paling depan, ya kan Bang Andi, cariin semua nggak ada orang. Di lantai 1, 2, 3 nggak ada, tanyain dulu ya ada orang di atas nggak ada. Terus motor kok masih banyak, kemana orang minta cari ke nggak ada, cari nggak ada. Tunggu kalau aku tinggal nanti ini kayak mana dia mau pulang gitu ya Bang Andi. Memang sebenarnya nggak ada masalah dikunci di dalam parkiran depan ya kan Cek. Aku tinggal cemana dia pulang dia nanti ke rumahnya ditanyain sama mamanya motornya kemana, kena marah pula kan gitu kan. Tunggu Bang Andi sampai kadang-kadang jam 10 lewat gitu kan. Begitu dalam hati begitu kau datang nanti awas kau ya gitu kan. Hah? Udah gede ya. Iya, udah naik lah gitu kan. Begitu datang kawan, Bang Umar, sorry Bang Umar, terlambat makan tadi. Gimana? Mau marah sama kawan Bang Andi? Ya. Tapi padahal tadi Dalam hati udah awas semua ya. Gitu. Bang Umar, sorry Bang Umar, makan tadi kelaparan. Cemana mau marah Bang Andi? Nggak jadi marah. Gak jadi, hehehe, gitu aja sambil marah. Pernah sekali. Kalau itu memang saya udah apa Bang Andi? Udah lewat dari kesabaran ya. Kelamaan gitu kan ya Bang Andi. Sampai jam 11. Oke. Motor nggak ada, motor masih di situ, ditungguin nggak ada. Ini udah jelas kok kemana orangnya. Kunci dalam, kami kunci ke dalam kampus depan nih, kampus depan. Terus dia tahu nomor HP Pak Johan, HP Pak Johan, ditelepon Pak Johan. Pak Jom, motor saya nggak ada lagi di kampus. Apalah cerita dia dalam tuh. Akhir-akhirnya kalau nggak salah aku waktu itu si Lucky yang buka kampus jadinya tuh, nggak saya lagi. Bang, masuk paginya. Bang, semalam anak itu datang Bang jam sekian kata dia gitu kan. Oh berarti udah pulang abang baru datang ya? Iya Bang kata dia. Kan kelamaan Bang. Itu yang paling nyebalin. Kita nyariin kelas kemana-mana, mana orangnya nih nggak ada. Itu maunya kan Bang kalau mau pergi permisi gitu. Bang Umar, aku terlambat nanti pasti mau makan. Nitip ya gitu ya. Nitip ya, kalaupun nggak nitip nggak apa-apa ya kan gitu kan ya. Pokoknya dikasih tahu gitu kan. Kita nggak nyari. Ini kita cariin Ceh. Kita cariin tuh kemana-mana pokoknya nanti kita mau pulang dia mau pulang jalan kaki mana Kak Yani. Udah kayak cari anak hilang aja gitu ya. Itu yang paling nyebalin. Tapi begitu nampak mukanya gitu, Bang Umar, sorry Bang Umar, aduh nggak bisa. Nggak jadi marah. Iya, Kayaknya soalnya security paling sabar deh. Kita coba ke Bu Jami dulu ya Bu ini ya. Kita mau tanya sesuatu hal. Bu Jami kan bekerja dalam bidang atau bagian administrasi gitu ya kan, dan selalu berhubungan dengan mahasiswa. Uang itu mahasiswa semua gitu ya. Iya. Kira-kira pernah nggak sih momen atau di satu titik itu Bu Jami itu mau disogok untuk memuluskan administrasi Wih, ada mahasiswanya gitu ya kan? pernah nggak terjadi? Kalau di
selipin seperti itu sih nggak ada Pak Andi. Cuman mahasiswa itu kebanyakan yang mereka mau melakukan pembayaran itu melalui cash. Oke. Nah, jadi mau kasih duitnya itu langsung ke saya gitu. Oke. Jadi saya coba sampaikan pembayaran kita itu sudah melalui virtual account dengan cara mentransfer kan gitu ya. Jadi mahasiswa tuh mendesak, Bu, minta tolonglah Bu, saya bayar cash, katanya gitu kan. Nggak bisa, saya nggak terima cash, dia bilang itu. Oh, tapi kalau untuk sogok menyogok untuk memuluskan administrasi atau segala sesuatu tentang bagian Bujami itu nggak pernah berarti Nggak ya. pernah, nggak pernah. Paling kayak kendala-kendala mahasiswa yang mungkin nggak bisa transfer gitu ya, Iya. mau minta Bujami bantu untuk transfer di virtual account mereka gitu ya. Nah itu banyak. Puji Nggak Tuhan ya. mau, nggak mau atau memang nggak ada yang mau Nggak nyogok gitu? ada Pak Umar. Beda loh. Aku kalau disogok mau loh gitu ya. Tapi nggak ada yang mau nyogok gitu loh. Oke, kalau Pak Umar nggak ada yang mau nyogok? Nggak lah Bang Jen. Nggak ada. Mau tahu sogok untuk apa lahan parkir gitu kan? Cuma Udah standby. dulu kan Bang Andi, saya pikir-pikir kan gini kan. Kalau saya hitung-hitung motor yang udah saya ketemu kuncinya, itu udah mungkin 200 dan 300 motor udah ada mungkin ya Bang Andi mulai dari masuk sini ya. Setelah saya tanya-tanya di apa di kampus yang lain gitu Bang. Oke. Ternyata security di sana tuh lebih nakal-nakal. Oh Oh iya? iya? Ya, Nakalnya gimana? kita kan sering sharing sama teman-teman di mana-mana gitu Bang. Orang yang ketinggalan kunci itu dimintain sama mereka duit. Oh Minta iya? dulu STNK gitu kan. Baru dikasih. Bawa STNK kamu ke sini. Nah, kalau ada baru bayar rokok. Nah, ada orang-orang kayak gitu di tempat lain. Kalau saya nggak pernah begitu Bang. Bahkan saya nggak minta STNK-nya karena saya tahu itu motor dia, memang motor dia, saya kenal dia yang bawa gitu. Karena kayak gitulah kita saking dekatnya dengan mahasiswa. Bahkan motornya pun kita tahu dia punya atau enggak gitu. Berarti banyak ya seperti itu ya di luar ya kalau security. Banyak Bang. Oke. Semoga Bang Umar nggak seperti itu ya. Iya, semoga di kampus kita bersih dari yang seperti itu. Iya benar, karena sogok menyogok itu tidak baik untuk bangsa kita. Benar. Sangat keren. Penutup saya mungkin nanti. Oke, Oke, next. Bang Umar, gini nih, kan Bang Umar ini sudah dinobatkan menjadi Lambe Turah Pelita Indonesia. Ya kan Bu Jami? Ya benar. Tuh kan Bu Jami aja setuju. Jadi segala informasi ada di Bang Umar. Ah, gitu benar. ya. Yang kita nggak tahu, Bang Umar udah tahu duluan. Iya benar. Benar, saya mengakui hal itu. Infonya dapat dari mana gitu? Apa itu ya? Pokoknya orang yang pertama tahu berita di Pelita tuh Pak Umar. Pak Umar, iya. Jadi ketika kita udah tahu informasi, kita cerita ke Bang Umar percuma. Iya. Mohon maaf, saya sudah tahu. Mohon maaf. Jadi nih Bang Umar, kita pengen tahu 3 gosip terkini di Pelita Indonesia. Kalau bos, kayaknya nggak ada deh ya. Yakin? Yang lagi hot topic Yaudah, lah, yang hot topic. info terkini yang ada di kampus. Dia takut nih mungkin ya. Kayaknya nggak ada. Gak ada yang bisa disampaikan. Ya horor aja di situ. Topik orang apa cerita orang gitu kan. Itu aja yang saya tahu Mak. Nggak ada kalau yang lain-lain nggak ada Bang Rizky. Kalau gosip-gosip kayak gitu kayaknya nggak deh. Nggak ada pernah dengar gitu ya. Memang itu cerita-cerita yang kayak gitu tuh Lambe Turah itu Bang Andi itu ada tuh orang-orangnya tuh saya Kak Umi, Kak Ika, Ibu kan, Ibu, kepala suku, tuh Kepala suku siapa? kepala suku. Ada Jadi aja ya ceritanya itu Lambe Turah tuh Kak Jami gini ceritanya tuh. Orang tuh selalu kalah argumen dengan saya kalau lagi berdebat. bully-bulian gitu loh Bang Andi. Iya. Jadi makanya orang tuh nggak tahan naik darah gitu. Lambe Turah dia nih. Nah, ini terjadinya. Sebenarnya itu aja awal ceritanya itu, bukan ada gosip-gosip yang ini. Kami nggak kayak gitu. Jadi Lambe Turah itu asal ceritanya itu, Cek. Nah mungkin karena Bang Umar relationship-nya dengan mahasiswa dan karyawan itu bagus, jadi banyak informasi yang didapat gitu. Tapi bukan berarti yang kayak sengaja diulik untuk mencari tahu si A, oh segini ini. Ternyata sih ini bukan. begini-begini. Oh, enggak. gitu ya. Bukan begitu. Lambe Turah kita berbeda ya, bukan yang bisik-bisik tetangga, bukan. High quality Iya, lah. iya. Pokoknya di situ datang, di situ, itu aja. Oh gitu ya. Itu aja Bang Andi. Nah ada ibaratnya gosip semalam, woi kita ambil siapa gini, nggak ada. Gitu. Oke, nggak ada ya. Oke. Berarti Lambe Turah itu tidak benar ya.
Itu kan kalau argumen itu Bang Andi. Orang tuh kalah argumen. Pokoknya karyawan kita di Pelita yang kampus lama, yang kampus 1, itu kalau nampak saya mereka boleh dibilang udah mundur duluan. Kak Putri, udah habis semua tuh dah. Kak Putri, Bu Ati, Prisil, siapa lah? gitu ya. Oh, Bu Prisil apalagi. Pokoknya semua itu nampak, udahlah. Nah gitu kan. Nah, tahan mereka lama-lama di Oke. depan tuh. Seperti biasa, Pelita Nation, Bang Umar selalu menjadi membuli karyawan dan mahasiswa Dengan caranya sendiri. dengan ya. caranya sendiri. Oke. Kalau Bu Jami mungkin ada informasi yang diterima yang terbaru di Pelita Indonesia? Oh, nggak ada gitu ya. Jangan ada. Ketawa tadi. Karena lambe turahnya ada di Amban. Iya, itulah. Ya cukup Bang Umar aja Ya, yang cukup Pak Umar menyampaikannya. aja. Oke, Bu Jami, Pak Umar, kita di Pelita Indonesia ini kan pasti menjadi pelayanan dan kita akan menyajikan yang terbaik untuk mahasiswa kita ataupun yang orang lain yang di sekitar kita gitu kan. Kira-kira untuk tips nih untuk Pelita Indonesia dalam pelayanan biar bisa lebih sumringah, lo bisa lebih happy gitu ya. Kira-kira tipsnya apa ya? Kan biasanya gini nih, kalau kita baru masuk ke kampus, ketemu Iya. Bang Umar, langsung Iya gitu ya, Bang Umar gitu langsung kan. ramah gitu, ya. senyum giginya itu yang Benar. kalau Bu Jami itu dengan senyumnya di BAK dan lipstiknya yang biasa Oh, ada merah ya. merona. Langsung, oh ya kita lagi di kampus Pelita Indonesia Oh, iya. gitu. Kira-kira tipsnya apa sih Bu Jami? Kalau saya sih tipsnya ya kita bekerja itu dengan senang hati. Jadi kalau dengan hati yang senang pasti bawaannya tuh senang, happy gitu. Jadi harus ikhlas, sabar, dan bahagia. Jadi kalau hati nggak senang nggak boleh bekerja dulu. Gak boleh bekerja, pasti nanti bawaannya moodnya itu nggak bagus gitu. Oke. Oh gitu ya, oke. Berarti harus selalu membawa mood yang baik. Iya, benar. Benar, saya setuju itu sih. Mungkin maksudnya pas kerja stabilkan dulu emosinya. Iya, ya. emosi. Mungkin kalau ada masalah-masalah di rumah digantung dulu di pagar ya, gantung dulu di pagar depan. Di nanti parkiran. Atau di lemari ya. di lemarinya. Baru masuk kampus, wah, Bu Jami senyumnya yang merah merona mempesona hati. Iya. Dengan bajunya yang ungu, purple. Yobi ungu. Oke, kalau tips dari Bang Umar atau Pak Umar, Tips ya. Yang pertama pas memang yang dibilang Kak Jami tadi, ikhlas Bang. Ikhlas dulu yang pertama. Yang kedua berusaha aja berketawa sebelum ketawa itu dilarang itu ya. oh gitu ya. Tapi nggak boleh ketawa terus loh Pak Makanya Umar. sebelum dilarang Bang Andi. Nanti gila ada orang. Nah, itu dia kalau menurut saya ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua berusaha lah kita untuk bahagia gitu kan ya. Kadang-kadang kan yang membuat orang panik itu bikin malas itu kan nggak ikhlas karena disuruh dia bukan kerjaan dia malas kan. Kalau kita nggak, walaupun bukan pekerjaan kita, apalagi kayak kami di parkiran ya Bang Andi ya. Nah, Nah, kemana ya? Parkiran kita kan Bang Andi kan udah tahu, ya kan? yang sangat luas ya. Nah, yang sangat luas gitu Oke. kan. Ya. Tak ada kata-kata penuh. Gitu Nggak ada ya. kata-kata penuh Bang Andi. Dari dulu Bang Andi pernah nggak dengar kata-kata penuh? Parkiran kita nggak ada. Pasti ada. Apalagi kalau udah malam, bos-bos besar datang kan, kayak Pak Hari Panjaitan, Pak Dadi, mendiang Pak Asmara, Pak Dedi, Pak Darno, Pak Yoto. Kalau mereka datang, walaupun parkiran penuh Bang Andi, sebenarnya kan bukan urusan saya lagi. Iya, Parkiran kan udah penuh. iya. Ah, Bisa aja angkat tangan gitu ya. Angkat tangan, nggak ada lagi Pak. Tapi karena saya lihat, orang kami, saya cariin tuh Bang Andi, walaupun kemana, Bang itu tukang parkir, Bang sini Bang, cari parkiran tuh Bapak nih. Nah, diambil alih sama mereka tuh Bang Andi, karena memang teman satu yang itu tadi Bang Andi ikhlas. Iya. Ya walaupun bukan tanggung jawab kita gitu kan, bukan urusan kita, tetap kita urus gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang penting ikhlas, Ikhlas, lo Bang. senang mengerjakan Iya. Parkiran sempit Iya. tetap bisa menjadi luas gitu. Pokoknya ya. Tapi Bang Umar nih emang ini loh Pak Andi Jami, pernah lihat nggak sih ketika hujan sudah turun dan sudah mulai agak-agak banjir becek-becek di depan, Bang Umar akan muncul dengan celananya tuh yang menyingsing ya. orang menyingsingkan lengan ya. Dan Bang Umar menyingsingkan kaki. celana ya. itu sebenarnya apa tuh? Kan laundry mahal deh. Oh, Kita nge-laundry ternyata kan. itu alasannya. Ya itu. Oh, alasannya. Kalau di celana ke bawah kan kotor. Oh, iya, iya, Cek kan iya. gitu kan nanti sholat susah kan gitu Iya, kan. iya, iya.
nah mungkin lah kan Ceh, mau sholat kita pulang ke rumah ganti baju ganti celana kan gitu kan, Iya. masa tarik ke atas. Nah itu aja itu Ceh, bukan sosok apa gitu ya, kebanjiran gimana. Oke. Luar biasa. Oke Pak Andi, sepertinya dari tadi sudah banyak kita Ulik bincang-bincang ya. Kita bincang-bincang dan banyak hal yang kita ketahui, ternyata seru ya. Ternyata seru juga kehidupan seputar Bang Umar Karyawan, dan ya. Bu Jamik di Pelita Indonesia. Kita harap sih ke depannya karyawan Pelita Indonesia, dosen, staf ya seperti Abang Umar, Bu Jami di sini bisa menjadi inspirasi dan bisa melayani mahasiswa kita dengan ikhlas, Benar sekali. dengan sangat baik ya, karena pelayanan itu yang utama. Ya paling utama, benar sekali. Oke, Oke. terima kasih untuk tamu kita hari ini Bang Ya, Umar. Terima kasih, Bu Jami. terima Terima kasih kasih. Pak Andi. Jangan kapok ya, kita undang kembali lagi. Iya. Pak. Pasti gratis. Oke, kita Oke. lanjut makan. Lanjut makan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.